Better. Kalau untuk kerja, Oh, kalau untuk salary lah, Ya. this spesial ya. Kalau for me better di Malaysia. Puan dijanjikan bayar 14,300. Dia janjikan akan mendapat IC biru, jadi warga negara Malaysia, betul? Banyak orang-orang yang sering ngomong, gue mau pindah ke warga negara aja. Mau kemana? Ke negara maju. Punya skill apa? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Orang Indonesia yang pernah bekerja ke Malaysia tentunya lebih merasa dihargai daripada kerja di negaranya sendiri. Karena kenapa? Karena dari segi mata uang pun sudah lebih besar di sana. Jadi otomatis merasa gajinya atau upahnya itu lebih besar di Malaysia daripada di negaranya sendiri, dengan skill ataupun tenaga yang kita keluarkan itu sama. Nah, itu banyak sekali yang dialami oleh para TKI ataupun TKW, termasuk saya ini, geng. Nah, saya ini juga pernah bekerja di Malaysia dan saya juga merasakan di sana, tapi sangatlah berhati-hati, geng. Karena ini bahaya kalau kita teruskan, kalau kita terlalu nyaman di sana lalu teringin menjadi warga negara sana, geng. Karena semua itu ada undang-undangnya, apalagi para netizen Indonesia itu ya. Kalau saya membicarakan tentang Malaysia, pasti ada yang cakap suruh pindah ke warga negara di sana. Sementara itu tak mudah, geng. Pindah ke sana itu tak mudah dan banyak resiko-resikonya apabila kita ini pindah menjadi warga negara Malaysia. Karena saya ini termasuk perhatian, termasuk sayang kepada kalian semua agar tak tertipu kepada duniawi saat ini, apalagi antar negara. Jadi saya akan membahas 3 video tentang hal ini, geng. 3 video ini harus kita amati dengan baik-baik agar kita tak tertipu, agar kita tak tergoda kepada di dunia luar. Video yang pertama kita putarkan gaji TKW di Malaysia. siapa bilang di Malaysia nggak ada pekerjanya dari Indonesia yang jaga baju? Kita tengok Ada, sekarang. banyak. Let's go. Boleh tahu nama siapa? Rose, my name is Ros, dari mana? I'm from Indonesia. Oh, Indonesia. So udah berapa lama dekat Malaysia? Maybe almost 3 years. 3 3 years. tahun lah. Oke, udah 3 tahun. So di sini kerja. 3 tahun. Ya, ya. Kerja. I nak tanya, better mana? Kerja dengan Indonesia atau dengan Malaysia? Better. Kalau untuk kerja, Oh, kalau untuk salary lah, Ya. this spesial ya. Kalau for me better di Malaysia. Because why? Different about money also. Okay. And also about working also different lah. Okay. Kalau Indonesia maybe kita kebanyakan penduduk. Betul tak? Betul. So that's why gaji kecil. Okay. kecil, Ya. kecil lah. I mean dia mau tengok kita sarjana kah, Oh. dewan kah, mau tengok itulah. Tapi di sini tak? Kalau sini tak tengok itu Oh, tak macam. Kalau Malaysia special working in Malaysia, dia akan tengok macam mana kita punya skill, Ya. jujur, honest lah, Oke. kerajinan, semualah. Wih. Dia akan tengok. Apalagi kalau cantik, mesti orang akan ambil punya. Betul. So, you sekolah dulu dekat mana? Dekat Indonesia. Dekat Indonesia. You sekolah terakhir berapa? Sekolah menengah ke ahlian. Oh, sekolah menengah ya. Marketing lah, ke mar- marketing. Marketing. Boleh Oh, tahu Indonesia dekat mana? patut. Jakarta. Oke, sekarang Jakarta. basic kalau dekat Malaysia mau gaji berapa kalau jaga-jaga baju macam ini? Kalau Indonesia biasa yang Ya. I tahu jual baju macam ni dia gaji angka Kalau uang Indonesia, uang Indonesia 3 juta lah. 3 juta. Siap. Ah. So, UMR lah. UMR ah. Oke, siap. Sudah 3 tahun kerja sini ya. Oke. Nah, buat kalian
kayak gimana, better mana kerja di Malaysia ataupun di Indonesia, coba komen di bawah. Oke? Siap. Kak, thank you ya kak. Oke, thank you. Thank you ya kak. Nanti viral masuk. Oke, tak apa ya. Orang Jakarta sendiri tuh, geng. Orang Jakarta sendiri. Jakarta itu ibu kotanya Indonesia, geng. Dia orang pun merasa nyaman bekerja di Malaysia. Siapa yang tak teringin, geng? Dengan tak payah memakai skill, tak payah memakai ijazah, tak payah apa-apa, gaji sudah cukup tinggi. Sekarang gaji basic Malaysia itu minimum, ya minimum itu 1.500 ringgit Malaysia, sekitaran 5 jutaan, geng. Itu tak payah memakai skill, yang penting mau kerja aja. Syukur-syukur kalau mempunyai body atau rupawan yang cantik, itu sangatlah mudah diterima sekali. Dengan video ini, atau orang yang mengalami itu pasti merasa nyaman dengan pekerjaan dan penghasilan yang ada di Malaysia, geng. Pasti itu, saya yakin pasti, karena saya juga pernah ngalamin itu, geng. Dan kalau ada lawan jenis yang ingin mendekati, pastinya kita mempunyai mindset untuk berpindah warga negara ke Malaysia. Apakah boleh? Boleh kalau mematuhi peraturan ataupun undang-undang yang ada, geng. Itu harus kawin dan harus, kalau nggak salah itu berapa tahun, 5 tahun atau gimana gitu ya, 5 tahun atau 10 tahun itu harus menjadi ikut visa istri dulu, geng. Lepas itu nanti boleh menjadi warga negara sana, menjadi istrinya gitu atau suaminya, macam itu, geng. Dan itu ada proses-prosesnya yang tak mudah. Akan tetapi, geng, ada juga yang terlalu nafsu, terlalu teringin menjadi warga negara Malaysia, akhirnya lewat agent ataupun calo ya, yang abal-abal, akhirnya kena tipu, geng. Saya ada videonya, geng. Jom kita putar dulu videonya. Puan dijanjikan bayar 14,300. 14.000. Dijanjikan akan mendapat IC biru, jadi warga negara Malaysia, betul? Orang ni mengaku dia sebagai apa? Pekerja KDN. Pegawai KDN. Jumpa dia di mana? Mula-mula jumpa dia di mana? Daripada kawan dia cakap dia pegawai, buat keputusan, semua mengadu dekat dia, semua boleh jalan lah, maksudnya boleh percaya dia seorang pegawai PDN. Mana tahu dia pegawai KDN? Itu kawan tak tahu daripada JB juga. Dia pun kena tipu juga. Dia pun kena tipu. Oh. Adakah dia tunjuk apa pekat Tidak. kuasa KDN ke? Tidak. Jadi apa yang dijanjikan? Lepas tu bibi dia cakap, ini tak payah risau, kita abang pegawai PDN. Cakap macam tu, tak payah risau, kakak tak payah risau, apa-apa orang tanggungjawab. Okey, saya cakap, okey betul, saya minta macam punya kesian, saya seorang balu, saya ada anak, saya cakap tak payah risau. So masa hari tu saya dah dikenal dengan dia, dia minta pay untuk depositnya 4,500. Saya kena sekolahkan duit. Okey, saya pun saya cakap duit, saya tak kurang pun tak boleh. Saya bayarlah, saya nak mengenangkan saya dokumen sebab saya sudah risau bila saya tak ada dokumen dekat rumah, saya tak ada suami. Saya dia datang, saya bagi 4,500. 8 lebih sikit kot. Dia call saya, dia minta lagi 2,500 untuk pengurusan surat nikah. Saya transfer 2,500 hari yang sama. Maknanya saya keluar duit hari yang sama 4,500 campur 2,500. Lepas tu dah dia kata suruh tunggu, dia minta lagi duit untuk ini, cepat bagi duit, cepat untuk ini pengurusan, saya nak bayar sana sini, apa kena bayar lagi. Akak ni kira kahwin dengan warga negara lah. Ya. Suami akak lah. Ya. So dia sijil nikah. Sijil nikah tapi tak ada register sini. Tak register di Indonesia lah. Dia surat mati. Surat Suami. Ya. Betul dah pergi ke buat laporan polis lah. Sudah. Dia apa jadi dengan polis? Laporan polis? Itu dia cakap tunggu penyiasan, akan panggil, akan call. Sampai sekarang pun tak ada apa pun bunyi. Saya pun diam. Dia suruh tunggu, saya tunggu. Tapi sampai sekarang pun tak ada panggil, saya pun diam. Pada saya syak ni merupakan satu kes penipuan lah. Bayaran puan bayar mana? Puan bayar ke akaun ke apa? Akaun penama tu ke apa? Dia 3 orang. Ni semua ada nombor IC dia. Tak apa, macam ni lah. Sekarang apa yang kita boleh lakukan adalah kita akan menghantar satu surat 107A kepada pegawai penyiasat kes supaya pihak pegawai penyiasat kes memberikan maklum balas.
sama ada kes dibuka atas kes tipu ataupun kes ini tak dibuka siasatan. Jadi saya akan maklumkan pada puan lah apa akan terjadi, tapi saya akan semak dulu. Ini geng, ini banyak yang terjadi itu memang macam ini geng. Orang Indonesia yang menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia sudah beberapa tahun ya, belum mendapatkan IC, belum teringin mendapatkan IC biru ya, menjadi warga tempatan sana, dan sebelum mendapatkan IC biru itu ditinggal meninggal. Nah, otomatis dia itu macam kontang-lantung, macam kebingungan gitu kan. Nah, mau pulang ke Indonesia itu macam, karena dulunya itu sudah yakin menjadi warga negara sana, jadi kalau mau pulang ke Indonesia itu juga agak susah juga, malu mungkin ya. Kalau menjadi warga negara sana itu mengurus-ngurusnya itu sangatlah susah dan teringin cepat. Lalu ada seorang yang mengaku-ngaku pejabat, macam-macam itulah, akhirnya dia itu tergoda, akhirnya tertipu. Banyak sekali yang macam itu geng. Ada juga sahabat saya yang dekat sana geng, orang Indonesia juga yang kawin dengan sana yang macam itu. Ada, bukan banyak, tapi ada juga. Nah, ini video yang terakhir ini geng, ini sebuah nasihat agar kita ini tak tertipu, agar kita ini tak terlalu tergoda, agar tak terlalu tergoda dengan dunia luar negara atau kemewahan ataupun penghasilan luar negara, agar kita ini boleh bersyukur gitu geng. Oke, nasihatnya itu bagaimana, kita putar saja videonya. Banyak orang-orang yang sering ngomong, gue mau pindah ke warga negara aja. Mau kemana? Ke negara maju. Punya skill apa? Kalian tahu nggak sih kalau kalian pindah ke negara maju, selain harus punya skill, kalian tuh nggak bakal jadi orang kaya. Kalau hidup cukup, oke lah. Tapi kalau jadi orang kaya, agak susah. Bahkan sangat susah. Karena sistem mereka udah tertata banget. Jadi harta kamu penambahannya sedikit-sedikit. Bahkan bisa di cap segitu aja dengan pajak. Tapi kalau tinggal di Indonesia, kemarin tidur di kolong jembatan, besok bisa tidur di rumah mewah. Karena kesempatan di negeri kita ini masih banyak. Terutama untuk anak muda. Jadi stop bilang pindah ke warga negara lah, enak gue dilihatnya. Dikira gampang kerja di luar negeri, susah. Tanya tuh teman-teman yang udah keluar negeri deh, berjuangnya kayak apa. Kesempatan di negeri kita ini masih banyak banget. Gue sendiri banyak lihat anak-anak muda hebat yang udah ekspor ke luar negeri, bahkan jengkol dikirim ke Jepang. Tuh ada anak Indonesia ngirim sapu ke India tuh buat bersihin tuh sapu lidi. Bahkan ada anak Indonesia yang start dari nol sampai punya pabrik sendiri dan rutin ekspor, itu banyak. Gue sadar emang pemerintah kita tidak sempurna, tapi kalau kita terus-terusan menyalahkan keadaan, yang nggak akan maju ya kita sendiri. Yang bisa nolong diri kamu ya diri kamu sendiri. Tapi kerja di luar negeri boleh nggak bang? Boleh. Kalau mau ngerasain silahkan melalang buana ke sana. Tapi kalau sampai bikin narasi pindah ke warga negara aja, emang punya apa pindah ke warga negara? Emang mau nerima kamu? Kocak. Kalau punya harta banyak di luar negeri boleh. Seperti pepatah mengatakan, lebih baik hujan batu di negara kita sendiri daripada hujan emas di negara orang. Banyak sekali orang yang berkomentar macam itu di kolom komentar saya di saat saya membahas tentang kemewahan dan saya akan membahas tentang penghasilan suatu saat saya bekerja di Malaysia. Banyak sekali yang berkomentar seperti itu. Saya ada setujunya, ada yang taknya geng. Dan orang-orang Indonesia itu memang lebih berpikirannya itu yang instan. Ada juga yang menikmati untuk bersyukur, seperti apa yang dikatakan oleh abangnya tadi. Itu sebenarnya mengajarkan kita agar kita itu lebih bersyukur, menikmati dan tak malas, teruslah berjuang begitu geng. Karena dunia luar di negara orang itu tak semudah apa yang kamu bayangkan. Karena saya itu sudah pernah bekerja ke sana geng. Sana itu memang keras. Dari segi penghasilan memang lebih besar daripada di Indonesia. Tapi dari segi masa depan kita harus ingat kepada negara kita sendiri, karena di sana itu hanya mencari modal geng. Masalah usaha tetap di negara saya sendiri, di Indonesia. Tapi jangan sampai sewaktu kita kerja di Malaysia, jangan pernah merendahkan Indonesia. Begitupun sebaliknya, apabila sudah kembali lagi ke tanah air kita Indonesia, jangan pernah merendahkan ataupun menghina warga Malaysia yang pernah kita tumpangi untuk mencari rezeki. Karena kita boleh macam ini juga karena bekerja di Malaysia macam itu geng. Maksudnya kalau selagi di Indonesia ini masih ada kesempatan, berjuanglah dengan semaksimal mungkin. Jangan terlalu putus asa lalu berpikiran
kerja ke luar negeri ataupun malah pindah ke luar negeri. Boleh, kalau hanya bekerja boleh, silakan. Saya pun menyarankan pergilah ke luar negeri untuk bekerja agar kamu boleh lebih hidup mandiri, karena di luar negeri sana itu hidupnya memang benar-benar mandiri, geng. Mau minta tolong siapa, mau menangis dengan siapa, karena di sana itu hanya kawan yang boleh membantu kita. Itu pun kalau kita punya kawan. Kalau di sana sudah lama, kalau masih mula-mula mau minta tolong kepada siapa, itu pun kalau mendapatkan majikan yang bagus. Kalau mendapatkan majikan yang ketat, kita tak boleh keluar. Nah, mau gimana? Mau curhat siapa? Kita harus berpikir dua kali, geng, kalau mau merantau ya. Nah, buat sahabatku semua yang tengah merantau di sana ya, alangkah baiknya itu sering-seringlah tengok rumah halamanmu sendiri. Setahun sekali ke 2 tahun sekali ke, tengok Indonesia, tengok tanah kelahiranmu, agar kita tahu perkembangannya di kampung kita, dan juga biar tak lupa dengan tanggung jawab kita. Karena tak siki, geng, tak siki ramai juga ya sahabat-sahabat saya yang di Malaysia, nah, yang tengah bekerja itu sampai tua, geng, sampai tua dia tak mau pulang kampung. Hanya di sana awal-awalnya memang terlalu nyaman kerja di sana ya kan, akhirnya dia itu tak mau mengumpulkan uang, hanya teringin beli ini keturutan beli itu dapat, beli ini dapat, mau pergi sana boleh, dan di sana itu mencari uang cukup mudah. Akhirnya uangnya itu habis. Nah, lepas itu sudah tua, tenaga sudah kurang, kerja sudah penghasilan sudah kurang, geng. Akhirnya teringin pulang kampung ke negerinya sendiri, malu karena nggak ada tabungan. Malunya itu sudah segitu lamanya, mau pulang itu nggak bawa uang, jadinya malu. Dia biasanya otomatis ya udahlah, lebih baik mati aja di sini, macam itu. Itu kesalahan, geng. Saya tak mau orang itu menjadi orang yang macam itu. Kalau mau bekerja silahkan bekerja yang tulus, yang jujur, mempunyai adab, saling menghargai, saling menguntungkan, macam partner gitu loh, geng. Jadi saling menguntungkan. Nanti kalau sudah melakukan hasil silahkan pulang ke negara kalian sendiri. Jangan sampai menjadi warga negara sana karena emosi, karena apa ya, karena egois, karena apa, nafsu, karena terlalu nafsu yang besar, hanya ingin menjadi orang kaya atau mendapatkan harta secara instan, ya kan. Di sana itu sebenarnya, geng, kalau kerja di sana untuk makan di sana itu lebih kurang, cuman bedanya di sana itu setiap hari ada kerja itu saja. Kalau selebihnya itu sama aja. Lebih baik kita syukuri hidup di negara kalian masing-masing. Kalau teringin merantau silakan, tapi saran saya ingat negara kamu sendiri, ingat lahir kamu itu di mana, apalagi dengan orang tua. Jangan sampai lupa. Doa orang tua itu yang paling mulia menurut saya, geng. Semoga video ini bermanfaat dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.